Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Nasafi di channel perawatan kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar pertanyaan yang sering ditanyakan yang berkaitan dengan jantangan. Oke. Nah, perkenalkan, saya Afif. Saya ini seorang perawat. Mungkin nanti beberapa pertanyaan ada yang memanggil dok atau apa, biar saya klarifikasi aja. Saya ini seorang perawat. Saya hanya ingin membantu menjawab beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan. Oke? Nah, misalnya seperti ini. Ini pertanyaan dari Mutawali Ekspor. Saya cantangan udah dicabut, belum sembuh total, tapi udah cantangan lagi. Nah, ini gimana? Nah, bisa aja cantangan itu setelah dicabut, itu kan nanti kuku akan tumbuh kembali. Nah, kalau kukunya tumbuh itu menusuk kulit di sekitarnya, maka cantangan pun dapat terjadi. Selain itu bisa aja karena kalian memakai sepatu yang ketat atau kaos kaki yang ketat, atau terbentur, atau mungkin kukunya jamuran. Itu bisa aja kalian cantangan kembali padahal baru saja dicabut. Oke, next. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari John Adril. Selamat malam, saya sudah cantangan selama 3 minggu. Untuk tidur sulit karena nyeri dan sering keluar nanah. Saya mau bertanya, setelah kuku cantangan dicabut, apa masih bisa cantangan kambuh lagi atau terjadi lagi? Nah, terima kasih. Ini pertanyaan yang mungkin sangat sering ditanyakan. Jadi setelah dicabut, nanti banyak pasien itu berharap udah nggak cantangan lagi. Padahal belum tentu. Jadi dicabut itu hanya membantu meringankan agar kuku itu nggak nusuk di sekitarnya. Nah, apakah setelah dicabut itu akan cantangan kembali? Ya belum tentu, tetapi bisa kambuh lagi. Jadi tetap setelah dicabut kalian harus selalu menjaga kukunya tidak menusuk di area kulit sekitarnya. Kuncinya gitu. Jadi cantangan itu terjadi karena ada kulit di sekitar kuku ini itu tuh tertusuk karena kukunya itu. Oke? Nah, selanjutnya pertanyaan dari Siswi Aulan. Aku kemarin habis cantangan, sekarang udah sembuh dan nggak sakit lagi. Tapi kok kulit di sekitar kuku kok jadi menghitam? Itu kira-kira kenapa? Nah, bisa aja saat kuku itu masih cantangan, itu kan dia menahan rasa sakitnya itu mungkin udah lama, jadi sampai bernanah, terus sampai jaringannya itu pada mati. Nah, warna hitamnya itu bisa aja jaringan sekitarnya itu udah mati. Biasanya nanti akan hilang. Ya emang nggak cepet, tapi kan berangsur menghilang. Itu bisa aja seperti itu. Oke, next. Selanjutnya pertanyaan dari Febriana Rahayu. Mau tanya harganya berapa ya? Mau diobatin cantangan jempol kaki. Kalau dilihat dari pertanyaan ini sih, pertanyaan ini menuju ke salah satu video tentang cabut kuku. Nah, untuk biaya cabut kuku ini tergantung lokasi dan siapa yang melakukannya. Nah, rata-rata ya itu 100 sampai 500.000, bisa aja sampai 1 juta. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Reza Pradana. Saya habis cabut kuku karena cantangan. Saya mau tanya caranya agar saat kuku tumbuh tidak timbul cantangan lagi. Mohon dijawab. Nah, jadi setelah kukunya dicabut, itu kan pengennya nggak cantangan lagi. Nah, yang pertama
kalian harus menahan. Misal kalian dicabut total ya, itu kalian harus tahan sampai kukunya itu benar-benar melewati kulit sekitarnya. Misalnya kukunya baru tumbuh setengah tapi udah rasanya sakit nusuk di sekitarnya, itu kalian tahan. Nanti kalau udah melewati, terus nanti setelah itu baru dipotong perlahan. Insya Allah nggak candengan lagi. Karena kembali lagi, candengan itu terjadi karena kuku menusuk kulit di sekitarnya. Oke. Pertanyaan lagi dari Giovanni. Aku candengan udah 1 tahun lebih. Wah, hebat ya. Dia tahan nih. Candengan udah 1 tahun lebih. Nah, sampai sekarang itu dia belum pernah dicabut atau periksa ke dokter. Bilangnya sih karena takut. Kuku kakiku di bagian jempol masuk ke dalam daging hanya bagian pinggirnya saja. Kira-kira kalau dicek ke dokter, dicabut semua atau hanya sisi sampingnya saja? Dan mungkin teman-teman ada yang tahu untuk biayanya berapa. Jadi gini, dalam proses pencabutan kuku itu ada 2. Ada yang dicabut total, jadi dicabut semuanya. Ada yang hanya sebagian, misalnya tepi-tepinya saja. Nah, itu tergantung kondisinya. Kalau kondisinya yang kakak alami itu hanya di samping, mungkin sedikit cukup hanya dibelah sebagian, itu mungkin dilakukan hanya sebagian. Tapi biasanya kalau cabut sebagian itu dilakukan oleh dokter spesialis bedah. Tapi kalau untuk cabut total itu biasanya dilakukan oleh perawat IGD atau dokter DGD, biasanya seperti itu. Nah, lanjut lagi, ada pertanyaan. Saya sudah candengan sekitar kurang lebih 6 bulan. Udah perawatan pakai salep, udah pakai kompres air hangat, tetapi tak kunjung sembuh. Apakah solusinya harus dioperasi? Nah ini, dan apakah setelah operasi dijamin nggak akan candengan lagi? Terima kasih, mohon dijawab. Nggak ada yang dapat menjamin setelah kukunya dicabut terus nggak bakal candengan lagi, itu nggak ada yang dapat menjamin. Nah, lebih baik lakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Nanti di sana akan dilihat apakah perlu dilakukan cabut kuku atau hanya dilakukan perawatan lukanya saja. Jadi tanpa adanya pemeriksaan akan sulit untuk menentukan penanganannya. Oke, next. Maaf, ini pertanyaan dari Sudi Utomo. Emang kalau kukunya dicabut semua akan timbul lagi? Saya baca komentarnya kok sebagian besar candengan kambuh lagi, tolong dijawab. Jadi gini, rata-rata emang kukunya itu dicabut total. Karena apa? Karena biasanya orang pada periksa itu kukunya udah parah, udah pada nusuk di sekitarnya. Jadi ada beberapa orang yang setelah dicabut itu candengan lagi. Nah, candengannya sama lagi, itu karena kukunya tumbuh tidak beraturan, misalnya nusuk ke kiri atau ke kanan. Nah, sebagian besar kambuh lagi, itu bisa saja karena sebelum kukunya tumbuh benar-benar sempurna melewati kulit, mereka udah gak sabar pengen potong, nanti ujung-ujungnya motongnya ke dalaman terus candengan lagi. Itu sebagian besar seperti itu. Tapi ada benar juga, kalau dicabut sebagian itu banyak yang berhasil karena yang intinya itu dihilangin. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Naruto Sasuke. Candengan itu gara-gara apa? Apa gara-gara tanah atau pasir yang masuk di sela-sela kuku atau kuku yang masuk di sela-sela kuku? Nah, pertanyaan Anda itu udah bisa menjawab ya. Ya bisa aja karena tanah, bisa aja karena ada kuku yang masuk. Yang jelas candengan itu kan terjadi tuh di sekitar kukunya itu terluka. Bisa karena benturan, bisa juga karena infeksi, tetapi rata-rata ya candengan itu terjadi karena kukunya itu menusuk kulit di sekitarnya. Oke. Nah, untuk biaya cabut kuku candengan tadi udah saya bahas di awal pertanyaan sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Yamadila. Kalau mau berobat candengan ke dokter spesialis apa? Kalau
belum pernah, lebih baik ke dokter umum aja. Nanti kan diperiksa dulu tuh, perlu ke dokter spesialis bedah atau enggak. Jadi nanti dilihat dulu jangan seperti apa, ringan, sedang atau berat. Oke. Pada pertanyaan lagi, waduh, ganteng-ganteng tapi kakinya bau bangke, sengsara banget. Bentuk kuku udah hancur akibat sering korek-korek, kuku saya berjamur kuning. Apakah setelah cabut ada kemungkinan cangkang lagi atau berjamur? Ini hampir sama pertanyaan yang awal. Jadi setelah dicabut itu tidak ada yang menjamin candengan tidak tumbuh kembali. Tetapi di sini kita hanya membantu, kembali lagi ke pasien masing-masing. Jadi intinya ya tetap kebersihan dan jangan dikit-dikit ngorek kukunya. Kan belum tentu alat yang kalian gunakan itu steril. Oke. Kalau dilihat dari beberapa pertanyaan tadi itu sebenarnya udah mewakili mungkin dari ribuan pertanyaan ke bawah. Jadi intinya biayanya atau candengannya dicabut tumbuh lagi atau enggak, atau kambuh lagi atau enggak, itu mungkin bisalah kalau kayak gitu kalian browsing, kan HP sekarang udah pada canggih, tinggal ketik muncul, tapi tetap cari referensi yang terpercaya. Oke. Nah ini tips dari saya. Itu kan tadi bertanya, apakah ada cara lain selain operasi? Nah biasanya ya kita saranin untuk menahan kukunya itu biar melewati kulit. Jadi kalau kalian candengannya sebelah sini mungkin ya, terus kukunya itu ditahan tumbuh sampai melewati kulit di sekitarnya. Itu pengalaman pribadi saya. Saya juga dulu pernah candengan gara-gara kebentur standar sepeda motor. Terus pernah juga karena sepatu yang terlalu ketat, itu pernah saya candengan. Saya pernah dicabut, terus saya berpikir loh kok candengan lagi, kenapa ya? Terus saya cari tahu, ternyata ada salah satu tips yang ini pengalaman pribadi saya, mungkin bisa dilakukan ke teman-teman, yaitu membiarkan kukunya itu tumbuh melewati kulit di sekitarnya. Oke, itu cara efektif, tapi emang kadang sakit banget. Soalnya kan untuk melewati kulit yang tertusuk itu wah luar biasa, senggol dikit rasanya emosi, kayak gitulah. Nah setelah kukunya udah melewati itu, kalian motongnya jangan bulan sabit, kalau bisa mending agak dilurusin atau apa. Yang penting kukunya itu jangan sampai dipotong terlalu dalam. Tuh. Kemudian tentu jangan gunakan sepatu atau kaos kaki yang ketat. Oke, tetap jaga kebersihan kaki, sering cuci tangan dan cuci kaki. Oke, cukup sekian. Bila video ini bermanfaat, maka sukai dan bagikan. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan bila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.